Yesusnya dahsyat. Amin. Haleluya. Saya mau welcome juga buat Cimaurin komputer yang sudah welcome back. Anyway, baru nyampe atau udah 1 minggu? Oke. Iya, thank you semuanya yang sudah bisa hadir di tengah-tengah di tempat ini. Iya, siang hari ini saya akan membawakan topik bagaimana cara pandang kita yang dapat mengubah kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-18, di situ dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya. Ternyata jauh-jauh hari Tuhan sudah kasih kita untuk kita mempunyai cara melihat. Cara melihat kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan cara pandang. Yang pasti cara pandangnya Tuhan itu luar biasa. Kita juga mesti tahu bahwa dunia menawarkan cara pandang. Ya, yang pasti cara pandang dunia sangat-sangat berbeda dengan cara pandangnya Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kalau nanti kita baca di Kitab Wahyu 3 ayat 14 sampai 18. Oh, kebalik ayatnya. Oke, gak apa-apa. Saya bacakan aja ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman Tuhan dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Waktu Tuhan Yesus berada di gereja Laodikia, mereka berkata, kita kaya, tetapi Tuhan bilang, tidak, engkau miskin. Gereja Laodikia bilang, kita berpakaian, Tuhan bilang, tidak, engkau telanjang. Yang engkau harus lakukan, belilah minyak daripadaku untuk memoles matamu, supaya engkau dapat melihat. Jelas Bapak Ibu, cara pandang Tuhan untuk melihat itu berbeda dengan cara dunia memandang. Yang saya mau bagikan sore hari ini, bagaimana yang tadi saya bagikan di 2 Korintus. Di situ dikatakan, yang kelihatan itu sifatnya sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal. Amin, Bapak Ibu. Sekarang saya mau tanya di sini, ada yang di sini nggak punya masalah? Tolong angkat tangan. Haleluya. Saya percaya semua kita pasti punya masalah. Apapun itu bentuknya, kecil, sedang atau besar, tetapi saya percaya setiap kita pasti punya masalah. Ya, saya mau kasih tahu, masalah itu sifatnya sementara. Amin. Jadi jangan dilihatin terus. Kalau kita lihatin masalah kita akan kehilangan sukacita kita. Kita akan kehilangan
damai sejahtera kita akan stres. Nah, kalau kita udah stres Bapak Ibu, ya, itu semua muncul, segala penyakit muncul. Makanya banyak orang bilang sekarang ini autoimun, ya, autoimun. Ternyata itu dari stres, ya, dari stres Bapak Ibu. Dan lebih parahnya lagi, kalau kita sudah stres, jadi depresi. Makanya sekarang ini banyak tingkat orang bunuh diri itu meningkat Bapak Ibu, karena depresi. Ya. Tadi Ronald juga udah kesaksian bagaimana seorang ibu disembuhkan Tuhan dari penyakit kanker payudara. Ya. Nah, apapun saya percaya waktu ibu tersebut mengalami pergumulan, dia hanya bisa mengandalkan Tuhan, dia berdoa. Dan ada tim-tim orang-orang yang mendoakannya Bapak Ibu. Ya. Dan satu ketika ini sedang terjadi Bapak Ibu. Ya. Adik saya, dia punya anak, dia tinggal di Amerika. Anak yang nomor 2 tiba-tiba nggak mau sekolah. Saya nggak tahu sampai hari ini. Anaknya memang pendiam, ditanya nggak tahu kenapa. Singkat cerita, karena di lingkungan komunitas Kristen, jadi dia bilang kepada leadernya, mau bunuh diri Bapak Ibu, mau bunuh diri. Ditanya bagaimana cara bunuh dirinya, nggak tahu, pakai plastik aja ditutup mukanya katanya. Perempuan anaknya Bapak Ibu. Dan adik saya itu banyak pikiran dan cuma bisa menangis, telepon ke mama saya, telepon ke orang tua saya, kadang juga chat ke saya, kadang juga kita teleponan. Dan saya cuma bisa menguatkan adik saya bahwa anak tersebut adalah miliknya Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Amin. Iya. Jadi apapun bentuk permasalahannya itu, percaya Tuhan itu menyertai kita Bapak Ibu. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu yang tak pernah berubah, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Amin Bapak Ibu. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan kita kemenangan. Kemenangannya bukan kemenangannya biasa-biasa Bapak Ibu, tetapi kemenangan yang gilang gemilang. Ada jalan keluar, ada solusi yang luar biasa buat Bapak Ibu, kita semuanya. Amin. Nah, sampai hari ini Bapak Ibu, kita makan 3 kali sehari. Benar ya? Mungkin ada yang makan 2 kali atau 1 kali. Tapi kita semua ciptaan Tuhan itu, yang normalnya itu 3 kali kita makan. Ya. Kita mendengar lewat telinga, kita bernafas lewat hidung. Tapi yang membedakan kita manusia adalah di mata kita. Ya. Cerita yang paling terkenal bagaimana perbedaan cara kita melihat itu, saudara pasti tahu ceritanya. 12 mengintai. Waktu Musa mengirim 12 pengintai untuk mengintai negeri Kanaan, 12 pulang. Saudara, meeting dengan Musa, 10 bilang,
Musa, kita kecil kayak belalang, mereka tinggi besar kayak raksasa. Kita pasti mati kalau masuk ke situ. Hanya dua Bapak Ibu, Yosua dan Kaleb. Mereka berkata, kalau Tuhan sudah membawa kita keluar dari Mesir, Tuhan juga akan membawa kita kepada tanah perjanjian. Amin. Jadi cara pandang kita itu yang menentukan kehidupan kita. Ya. Jadi sampai saat ini setiap kita manusia, kita punya cara pandang yang berbeda, maka pembicaraan kita berbeda, kelakuan kita berbeda, dan hasil akhirnya juga pasti berbeda. Jadi sampai hari ini yang membedakan kita itu adalah cara pandang kita. Amin. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kita masih di dunia, kita melihat hal-hal yang nyata setiap hari. Bagaimana Tuhan untuk kita bisa mempunyai cara pandang seperti Tuhan memandang. Ya, sore hari ini saya akan membagikan di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Perikopnya, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Mungkin saudara pernah membaca cerita ini, atau saudara juga tahu tentang cerita ini. Tetapi saya mau mereview sedikit saudara. Waktu Yesus berada di kota Yeriko dan sudah selesai dengan urusannya, Yesus keluar dari kota Yeriko, jalan di pinggir kota Yeriko bersama rombongannya. Di situ ada seorang buta, ya, yang bernama Bartimeus. Nah, kota zaman dahulu itu berbeda Bapak Ibu dengan kota zaman sekarang. Kota zaman dulu lingkungannya enggak perumahan, enggak jalan tol, enggak shopping mall. Tetapi kota zaman dulu itu tembok-tembok. Tembok-tembok. Dan penduduknya waktu itu warganya kebanyakan tinggal di luar. Dan ada beberapa orang yang mungkin karena kekurangan, mungkin sakit, jadi disingkirkan warga untuk tinggal di pinggiran. Nah, salah satunya ini Bartimeus. Dia buta, dia pengemis. Waktu Tuhan Yesus jalan bersama dengan rombongannya, Bartimeus mendengar ada Tuhan Yesus lewat. Bartimeus bilang, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Satu kali. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Terus Bapak Ibu, 2 kali, 3 kali. Sehingga orang-orang di sekitarnya itu merasa terganggu dan bilang, "Hus, berisik amat sih, diam." Alkitab mencatat semakin dia disuruh diam, semakin keras dia disuruh kepada Tuhan Yesus, berkata, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Nah, sore hari ini ada 3 poin yang saya mau bagikan. Bagaimana cara pandang kita untuk kita ubah. Yang pertama, membiasakan diri berseru kepada Tuhan Yesus daripada kepada manusia. Ya. Saya senang dengan Alkitab bahasa Inggris karena Alkitab bahasa Inggris itu sama dengan bahasa asli. Di situ dikatakan he cried out. Ya. Bartimeus semakin disuruh diam, semakin cry out dia. Yesus, anak Daud,
keadaan yang dilahirkan dari keputusasaan, ketidakmampuan. Kanan kiri depan belakang mentok, Bapak Ibu. Apa aja yang diusahakan nggak berhasil. Jadi satu-satunya harapan kita hanya kepada Tuhan. Bartimeus tahu apa yang dia harus lakukan. Makanya dia cry out kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya sore hari ini, kapan terakhir kita cry out sama Tuhan? Tuhan lebih senang loh kalau kita doa cry out sama Dia, ya, daripada doa yang kata-katanya diatur. Ya. Dan luar biasanya Tuhan itu, kalau kita tidak punya kebiasaan cry out, Tuhan yang buat kita cry out. Loh, kok Tuhan jahat? Tuhan yang jahat, Bapak Ibu. Dia sungguh sangat baik. Amin. Karena salah satu agendanya Tuhan itu mau mindahin kita nih dari zona nyaman kepada zona kekuatan. Itu salah satu agendanya Tuhan. Ya, kenapa? Karena kalau di zona nyaman, Bapak Ibu, semuanya enak, semuanya santai, rileks. Tapi kita nggak bisa buat apa-apa, kita nggak bisa lihat apa-apa. Tapi di zona kekuatan itu banyak rintangan, banyak halangan, banyak pergumulan. Tetapi kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang ajaib terhadap hidup kita. Bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan membuat mukjizat dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ada beberapa contoh di Alkitab, Bapak Ibu, yang dipindahkan dari zona nyaman kepada zona kekuatan. Tahu Bapak Ibu? Yang pertama Ayub. Ayub kurang apa lagi Bapak Ibu? Dia juragan, ya, ternaknya banyak, konglomerat. Satu ketika Tuhan izinkan untuk Ayub mengalami keadaan yang gak enak. Jadi saat itu iblis dikasih Tuhan otoritas, boleh hancurkan semua, tetapi jangan ambil nyawanya. Dan benar, dihancurkan semua sama iblis. Dan kerjaannya tiap hari itu Ayub cry out sama Tuhan. Kalau saudara baca, kita tahu kalau Ayub itu orang yang saleh. Tetapi kalau saudara baca dari ayat 1, 2, Ayub 1, Ayub 2, itu masih biasa. Diceritakan Ayub adalah saleh, punya ini, punya itu. Ya. Ayub 2 yang udah mendekati pasal terakhir, di situ dikatakan dia berpuasa 7 hari. Setelah itu masuk ayat 3, Ayub keluar aslinya. Dia mengeluh sama Tuhan, dia komplain sama Tuhan, dia protes sama Tuhan. Kenapa Tuhan bikin begini? Singkat cerita, Tuhan pulihkan. Bukan hanya balik semula, tetapi Tuhan pulihkan 2 kali. Kenapa? Karena Ayub kenal siapa Tuhan ini. Dan kalau Ayub sudah kenal siapa Tuhannya, dia pasti kenal dirinya. Jadi Ayub yang sekarang itu Ayub yang berada dan berdiri di dalam zona kekuatannya. Dia mengalami Tuhan, Bapak Ibu. Yang kedua,
Yusuf. Yusuf adalah anak yang manja. Ya, papanya sayang dia. Kenapa? Karena Yusuf lahir dari Rahel, wanita yang dicintai. Kakak-kakaknya itu disuruh pergi ke padang gurun, jagain ternak. Ya, Yusuf di rumah. Dan kadang-kadang bapaknya menyuruh Yusuf untuk cek kakak kamu di padang gurun dan pada ngapain. Ya, cek ternaknya juga. Jadi kerjanya cuma gitu Bapak Ibu. Wah, kakak-kakaknya benci Bapak Ibu. Dan satu ketika dia dikasih mimpi. Yang namanya anak kecil, polos, dia sampaikan kepada kakaknya, kumpulin kakak-kakaknya. Dia bilang, kakak-kakakku, satu hari nanti kalian semua akan sujud menyembah saya. Tambah benci lagi kakak-kakaknya. Surga punya film yang berbeda, Tuhan punya film yang berbeda. Satu ketika Yusuf dibuang ke sumur, ya. Dan Alkitab tidak mencatat, tetapi saya percaya waktu Yusuf ada di dalam sumur, dia nggak cry out sama bapaknya, karena bapaknya nggak tahu. Yang dia cry out itu, dia cry out sama Tuhan. Ya, dia cry out sama Tuhan. Untuk itu, kalau kita pergi bekerja, kita pergi ke persekutuan doa, kita pergi ke gereja, jangan pernah ngeluh Bapak Ibu, jangan pernah komplain. Karena di mana Bapak Ibu berada, disitulah kita lagi diasah kekuatan kita sama Tuhan. Ya. Kalau kita sudah berubah dari zona nyaman kepada zona kekuatan, cara pandang kita itu berbeda, sangat-sangat berbeda. Ya. Yang kedua, waktu Yesus sudah tercuri perhatiannya kepada cry out-nya Bartimeus. Ya. Tuhan Yesus bilang kepada muridnya, panggil dia. Panggil dia. Dan benar, disamperin Bartimeus sama muridnya. Bangkit, berdiri, kuatkan hatimu. Tuhan memanggil kamu. Dia bangkit, dia berdiri. Nggak ada yang perintahin, nggak ada yang suruh dia lepasin bajunya, jubahnya. Karena dia pengemis. Pengemis zaman dulu itu pakai jubah ketutup, karena banyak luka, borok, kusta segala macam. Jadi dia lepasin. Dia buta tapi dia tahu jalannya kepada Yesus. Saudara bayangin kalau dia jalannya bukan kepada Yesus, dia nggak berjalannya kepada lain. Tapi dia tahu, dia percaya Tuhan pasti menerima dia. Nah, poin yang nomor 2, bagaimana cara kita untuk merubah cara melihat kita? Membiasakan diri untuk menanggalkan jubah kepura-puraan. Ya. Banyak orang-orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan, ya, pergi kemana-mana, ke gereja, sudah pelayanan, singer, worship leader, ya, pembawa firman, ya, tutup pakai jubah, Bapak Ibu. Jubah apa namanya? Kepura-puraan. Orang zaman sekarang bilang jaim, jaga image. Tutup semuanya Bapak Ibu. Tutup salah kita, tutup rapat-rapat, nggak ada boleh yang tahu. Ya. Jadi apa yang terjadi?
Banyak sinetron di gereja. Ya, banyak sinetron di gereja. Banyak drama. Ya. Saudara tahu kalau yang namanya luka, ya, kalau kita tutup lama keringnya. Tetapi kalau luka kita buka, kita kasih obat, kita buka, keringnya cepat. Ya. Jadi saya percaya sampai hari ini yang namanya keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Amin. Bukan berarti saudara maju ke depan, saudara ngaku dosa kepada kita semua. Bukan begitu. Kita bukan ikut pria sejati atau wanita bijak. Satu ketika saya diajak, Tuhan kasih saya kesempatan untuk saya ikut pria sejati. Dan pria sejati itu edisinya untuk para gembala hamba-hamba Tuhan. Wah, ternyata Bapak Ibu luar biasa. Luar biasa kesaksian mereka. Bagaimana mereka itu dipulihkan Tuhan melalui apa? Keterbukaan kepada istri, kepada suami. Tapi kesaksiannya luar biasa. Apa sih yang dimaksud keterbukaan? Ya, saya mau bagikan. Yang pertama, usahakan jujur sama Tuhan. Ya, terbuka sama Tuhan. Jangan kebanyakan janji, Bapak Ibu. Ya, karena orang yang janji itu orang yang memakai kekuatan. Karena Alkitab bilang, tulis, nggak disuruh janji kok kita. Ya, janji Tuhan, saya nggak mau merokok lagi. Ya, tapi apa yang terjadi? Rokoknya tambah banyak. Janji Tuhan, saya nggak mau kasino lagi. Saya janji deh Tuhan, nggak kasih. Tapi judo, saudara, tahu judo? Judi online. Di sini nggak ada, Jakarta banyak di Indonesia. Janji Tuhan, saya nggak mau benci orang lagi, saya nggak mau pahitan, saya nggak mau sakit hati. Ya. Tapi jatuh lagi. Karena saya banyak melihat orang yang janji, akhirnya jatuh lagi. Sebenarnya mudah. Kita terbuka sama Tuhan. Tuhan, saya nggak mau benci orang. Saya nggak mau ada kepahitan sama orang. Please tolong saya. Simple. Tuhan itu simple. Nggak berjelimet. Ya. Satu ketika saya di tempat kerja, saya ketemu satu orang, Bapak Ibu. Dia sudah pelayanan di gereja. Wah, kalau di gereja, haleluya. Kalau di tempat kerja, beda, saudara. Beda. Satu ketika Tuhan izinkan, saudara. Saya lagi kerja, dia bikin ulah. Wih, saya tuh saat itu saya ngelihatnya saudara, begini saudara, sini saudara, dari atas ke bawah gitu saudara, atas ke bawah. Ya. Tapi Tuhan tegur. Masa begitu kamu? Harus kasih. Apa yang saya lakukan? Saya minta Tuhan, please help me. Saya nggak mau benci, karena benci itu kan salah, dosa, menghalangi berkat Tuhan. Pada saat saya lakukan itu, Bapak Ibu, saya lihat dia, jadi kasihan saudara, jadi belas kasihan turun. Ya, belas kasihan turun, Bapak Ibu.
di situ aja saudara. Kan Tuhan tahu. Tuhan tahu hati saya. Tuhan bilang, no, belum sembuh, belum sepenuhnya, kata Tuhan. Jadi mesti gimana? Kamu gak salah. Tuhan tahu saya gak salah. Ya udah, Roh Kudus bicara, datangin orangnya, minta maaf. Salah gak salah, minta maaf. Kamu mau diberkati, kata Tuhan. Bergumul saudara, gak gampang, gak bilang yes sekarang juga Tuhan. Enggak, bergumul. Karena kan kita gak salah, gak enak kan rasanya. Tetapi saya mau taat. Saya mau taat lagi. Satu ketika saya samperin orangnya, dan bukan, ini kuncinya, saya nggak tahu ya, ini kuncinya. Saya udah makan, Bapak Ibu. Kalau udah kenyang kan enak, jadi otaknya mikir. Kalau lapar kan bawaannya sensi aja Bapak Ibu ya. Jadi udah makan, udah pemulihan. Saya bilang, saya minta maaf kalau selama ini saya kesal sama kamu, saya benci sama kamu. Udah, nggak perlu dijeberin. Oh ini masalahnya karena begini, jadi berantem nanti. Tapi udah singkat cerita udah. Tapi saya nggak tahu orang tersebut seperti apa. Tetapi saya lakukan bagian saya. Bagian saya mau taat sama Tuhan. Gitu. Jadi jangan kebanyakan janji sama Tuhan. Ya. Karena janji-janji itu memakai kekuatan kita. Nah, menurut saya orang yang paling jujur, menurut saya di dalam cerita Alkitab itu wanita Samaria. Ya. Karena wanita Samaria itu, wanita itu paling jago simpen rahasia. Iya. Karena hatinya sedalam lautan samudra. Ya. Jadi wanita itu waktu ketemu Tuhan Yesus, dia nggak jadi janji Bapak Ibu. Dia nggak bilang, Tuhan, saya janji, saya udah 5 kali kawin cerai, saya janji, saya nggak melakukan itu lagi. Dia nggak bilang gitu. Dia bilang sama Tuhan, dia terbuka, langsung terbuka. Benar Tuhan, saya sudah kawin 5 kali, cerai 5 kali. Laki-laki yang di rumah saya itu bukan suami saya. Apa yang terjadi? Tuhan pulihkan loh. Tuhan pulihkan. Karena firman Tuhan bilang begini, di dalam kelemahan saudara dan saya, kekuatan Tuhan menjadi sempurna. Amin. Ya, jangan lagi sok kuat. Ya. Benar-benar sabda Tuhan. Ya. Yang berikutnya, yang kedua, kalau tadi terbuka dan jujur sama Tuhan. Ya. Yang kedua, biasakan diri kita memiliki ring 1 Bapak Ibu. Apa sih ring 1? Bisa senang. Ring 1 itu adalah sahabat, teman-teman. Saya senang kalau tiap hari Minggu saya ke Mandarin, saya lihat ibu-ibu, kayaknya pagi banget ini udah jam 12 ya. Nongkrong, minum kopi gitu kan, tangan ya kan. Kita perlu saudara, kita perlu punya sahabat yang mendoakan kita. Kita bisa berbagi kelemahan kita. Kita bisa berbagi pergumulan kita. Kalau enggak ada, bangun hubungan, jalin hubungan. Harus. Karena zaman sekarang itu Bapak Ibu, ya, kita masuk di dalam satu generasi yang sangat berbeda. Saya percaya Bapak Ibu sama saya perbedaan umur kan.
generasinya berbeda. Generasi sekarang itu orang bilang Gen Z, ya Gen Z, ya nggak tahu apa. Tapi saya mau kasih tahu, saya mau kenalin Gen Z itu gini. Kalau zaman dulu kita datang ke restoran, kita minta menu Bapak Ibu. Kita duduk sama-sama, ada istri, ada anak, ya kan 2 anak. Kita minta menu. Wah, ini kayaknya makan soto enak nih. Ini kayaknya makan ayam goreng enak nih. Kalau zaman sekarang, menu udah nggak ada. Pakai itu, apa? Barcode apa? QR apa? Ya kan? Keluar menunya di situ. Dan lebih parahnya, masuk ke restoran, bukannya nanya menu, nanya apa? Nggak ada wifi nggak? Oh ada Pak, ada Bu. Passwordnya apa? Biasakan lanjut. Dikasih tahu passwordnya ini. Bingung. Tolong ketikin ya Pak. Di sini nggak ada, di Indonesia makanya. Di sini mah nggak ada. Di sini mah kan udah mandiri. Itulah Gen Z Bapak. Ya, nggak perlu orang. Coba lihat. Sekarang mau apa? ChatGPT ada. Ya. Beberapa minggu lalu saya dikasih tahu ada yang namanya Google Gemini apalah. Gemini. Ya kan? Yang katanya Gemini ya, itu gratis. Kalau ChatGPT bayar. Kita nggak perlu orang. Semua udah ada di situ, kita bisa tanya semua. Ya. Jadi dibangun seperti itu. Ya karena firman Tuhan itu berkata, hari semakin hari kita lebih mementingkan diri kita sendiri. Kita nggak peduli. Ya. Kebanyakan di sosial media, ya apa kita? Facebook, Instagram, TikTok, apalagi lah banyak ya kayak gitu. Saya bukan anti orang yang main sosial media, silakan. Tetapi jangan sampai lupa akan nilai-nilai firman Tuhan. Ya. Gen Z itu kayaknya dunianya lain. Ya. Kalau generasi kita, orang yang peduli itu dihargai. Ya. Tapi kalau sekarang kita peduli, bilang kepo, ya, dibilang kepo. Apa bedanya orang peduli sama orang kepo? Orang peduli adalah orang yang kepengen tahu banget, tetapi bawa solusi. Tapi orang kepo, orang yang peduli, ujung-ujungnya diomongin Bapak Ibu, ujung-ujungnya digosipin. Ya, jangan kebanyakan di dunia maya. Kita hidup di dunia nyata. Kita ketemu sama orang-orang yang real. Ya. Kita ketemu sama orang-orang yang support kita, yang dukung kita, yang peduli akan kita, saling mendoakan. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, salah satu jebakan iblis dari zamannya Taman Eden sampai sekarang sama. Dia nggak ada cara lain. Waktu Adam jatuh, dia ngumpet. Tuhan tanya, Adam, di manakah engkau? Ya. Adam bilang, saya telanjang Tuhan. Tuhan bilang, siapa yang bilang kamu telanjang? Sama. Kalau kita anak Tuhan jatuh, kita bukan undang Tuhan, tetapi kita undang intimidasinya iblis. Ya. Siapa bilang kalau kita jatuh kita nggak bisa bangkit? Amin. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Ya.
dia nggak pernah ngungkit-ngungkit kesalahan kita. Dia nggak pernah marah. Di saat kita buat salah, di saat kita jatuh, Tuhan bilang, bangkit. Bangkit, saudara. Karena yang namanya, kalau kita tahu cerita Adam dan Hawa, itu kan saling tunjuk. Kamu yang salah, kamu yang salah, kamu yang salah. Adam nyalain Hawa, Hawa nyalain ular. Ya kan? Motifnya kan sama. Sekarang juga seperti itu motifnya. Saling menghakimi. Yang namanya saling menghakimi itu nggak bisa menyelesaikan masalah. Ya. Contoh, saya sama istri. Ada permasalahan. Kita bukan main saling tunjuk. Kalaupun memang bisa saling tunjuk, ya kan? Enggak, saya yang benar, kamu yang salah. Enggak, saya yang benar, kamu yang salah. Kan nggak seperti itu. Bukan saling tunjuk, saling menghakimi. Tetapi kita harus cari, apa sih masalahnya? Solusinya apa nih? Itu kan yang harus kita cari. Gitu. Makanya Tuhan gak suka kalau kita menghakimi, menyalahkan orang. Ya. Minggu lalu Pak Tulus ya bilang nunjuk orang, ini jadinya tidak sini. Ya. Jadi jangan saling tunjuk. Apapun masalahnya, selesaikan, cari solusinya. Saya percaya yang namanya pemulihan itu bagian dari hidup kita. Kita akan menerima kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, waktu Tuhan Yesus sudah berhadapan dengan Bartimeus, Tuhan tanya, apa yang mau aku perbuat buat kamu? Saya percaya dia pasti minta yang paling urgent. Ya, Bartimeus bilang, Tuhan, saya pengen melihat. Ya. Kalau semisalnya Tuhan datang kepada kita, ataupun dia tidak datang kepada kita, ditanya, apa sih yang paling urgent buat Tuhan? Kata Tuhan, apa yang urgent bisa aku lakukan buat kalian? Minta Bapak Ibu satu, supaya kita bisa melihat seperti Tuhan melihat. Ya, itu yang paling penting. Minta Tuhan untuk kita bisa melihat bagaimana Tuhan melihat kepada permasalahan kita. Ya. Kadang yang namanya masalah itu, wah kayaknya besar banget. Ya. Sampai kayaknya Tuhan gak kelihatan kecil. Ya. Minta Bapak Ibu, kita harus minta kepada Tuhan. Tuhan, saya kepengen punya cara pandang seperti Tuhan melihat masalah saya. Pengen punya cara pandang seperti Tuhan melihat keluarga saya. Maka ada terobosan. Kita akan mengalami terobosan daripada Tuhan. Ya. Sekali-sekali kita harus bikin jurnal tentang penyertaan Tuhan yang baik-baik. Karena yang nggak enak pasti kita ingat, tapi kalau yang enak seringkali kita lupa. Makanya kita harus tulis jurnal. Ya. Tadi saya sudah bersaksi bagaimana saya di tempat kerja ketemu satu orang, dari benci, dari gak suka, sampai Tuhan pulihkan.
Kalau saya tarik garis ke belakang, saya bersyukur sama Tuhan karena Tuhan mempertemukan saya dengan sosok yang satu ini. Kenapa? Saya berterima kasih sama orang ini. Kenapa? Karena kalau nggak tanpa dia, saya nggak bisa seperti sekarang. Waktu saya mengalami hal-hal yang gak enak itu kan banyak, bertahun-tahun, bukan hanya 1-2 kali. Tapi saya bersyukur Tuhan mempertemukan saya dengan dia, sehingga dari zona nyaman kepada zona kekuatan, sampai hari ini saya melihat Tuhan, Engkau sungguh Tuhan yang baik. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dunia memandang keberhasilan itu dari seberapa banyak aset yang kamu punya. Ya, beberapa waktu lalu kan diundang tuh sama Pak Sem yang mengenai saham. Ya. Oh, ada di top 3, top 5, apapun bentuknya. Dunia bisa melihat seberapa banyak investasi kamu. Dunia bisa melihat seberapa banyak mobil kamu. Ya. Tapi buat kita, cara pandang Tuhan itu bagaimana setiap hari kita berjalan dengan siapa. Kita harus make sure, kita harus pasti kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, kayak kita berjalan sama anak, mungkin sama cucu. Apa sih yang kalian kepengen? Tuhan itu punya segalanya loh. Ya. Jadi kita harus pastikan setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Saya percaya lagu itu kan banyak dinyanyikan di dalam pernikahan. Makanya pernikahan itu kita harus selalu berjalan bersama dengan Tuhan, day by day. Saudara pasti berhasil. Itulah cara pandang surga. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya. Sebentar lagi selesai. Bisa minta slide-nya, Evi, yang terakhir. Bukan yang oke. Saya nggak tahu apa yang kita sedang alami, Bapak Ibu, di tempat ini. Mungkin lagi ada permasalahan, ada pergumulan, ada satu keterikatan. Saya mau beritahu, Tuhan itu tidak pernah lalai. Dia memberikan kita kemenangan yang tadi saya sudah bilang. Dia memberikan kita solusi dan jalan keluar. Ya. Dan jangan pernah, apapun bentuk masalahnya, besar kecil, jangan pernah hilang pengharapan kepada Tuhan. Karena masalah kita itu kecil. Ya. Tuhan yang besar. Amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar
Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Pegang itu Bapak Ibu, apapun permasalahan kita, Yesus terlebih besar. Dia tinggal di dalam hidup setiap kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, yang terakhir saya ada gambar apa ya? Rose ya, satu ya. Mawar berduri. Iya. Ini statement sebagai penutup. Ingat baik-baik. Kita bisa komplain kalau kita melihat satu tangkai bunga ros yang berduri. Kita punya banyak 1001 alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Ya, kita bisa bilang, udah dikasih pupuk, udah disiramin, bikin tangan saya berdarah. Ya, saya nggak suka. Ya. Tetapi ingat baik, kita punya 1001 cara untuk kita tetap mengucap syukur. Ya. Karena di balik duri itu ada satu bunch rose yang begitu indah, Bapak Ibu. Ya, jadi saya mau kasih encourage kepada kita semua. Apapun yang namanya duri-duri di dalam kehidupan kita, hal-hal yang tidak enak, masalah, pergumulan, apapun bentuknya, ingat satu hal, Tuhan itu Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia memulihkan, Dia menyembuhkan, bahkan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa Tuhan sediakan buat kita. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya. Jadi ada 3 poin Bapak Ibu, bagaimana kita mengubah cara pandang kita. Kita nggak pakai cara pandang dunia, tetapi kita harus pakai cara pandangnya Tuhan. Ada 3 poin yang tadi sudah kita bagikan, yang tadi saya sudah bagikan itu. Membiasakan diri berseru kepada Tuhan selalu dan selalu, ya. Membiasakan diri untuk menanggalkan jubah kepura-puraan. Jujur, kita harus terbuka kepada Tuhan, ya. Meminta supaya kita bisa melihat seperti Tuhan Yesus melihat. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Beri kemuliaan buat Tuhan.